Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi bab 6 tentang energi dalam sistem kehidupan, materi makanan sebagai sumber energi. Ya. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Misalkan untuk beraktivitas olahraga, belajar, serta aktivitas yang lain. Makanan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung zat-zat makanan, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lalu zat makanan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat makanan yang harus dicerna terlebih dahulu agar dapat diserap oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat makanan yang tidak perlu dicerna lagi sebab dapat langsung diserap oleh tubuh seperti vitamin dan mineral. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, roti, dan buah-buahan yang rasanya manis. Intinya karbohidrat itu yang dapat membuat perut kita kenyang, ya, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, karbohidrat sendiri itu mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Jika kita kekurangan karbohidrat, dapat menyebabkan penyakit yang namanya busung lapar, ya. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama protein hewani, yaitu protein yang berasal atau bersumber dari hewan. Contohnya daging, ikan, telur, susu, keju. Ya, contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua ada protein nabati, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, gandum, dan masih banyak yang lain. Bisa dilihat beberapa contohnya melalui gambar berikut. Nah, fungsi utama protein yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai pembangun sel jaringan tubuh. Yang ketiga sebagai pengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama lemak hewani, artinya lemak yang berasal dari hewan. Contohnya keju, daging, telur, ikan, susu, mentega. Bisa anak-anak lihat pada gambar di samping ini. Yang kedua lemak nabati, artinya lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada kelapa, kemiri, alpukat, kacang-kacangan. Ya, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, lalu apa fungsi lemak? Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D,
E, dan K. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting sebagai banalan lemak. Yang keempat, sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah atau suhu yang dingin. Vitamin. Vitamin merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk kelancaran proses di dalam tubuh. Vitamin dapat berfungsi sebagai koenzim, yaitu suatu zat yang memacu bekerjanya suatu enzim. Secara garis besar, vitamin dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Tadi ada A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut dalam air, ada vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam lemak, bila jumlahnya berlebihan, maka akan dibuang melalui urin, keringat, atau feses. Nah, ini beberapa contoh vitamin beserta fungsinya dan akibat yang ditimbulkan jika kekurangan vitamin tersebut. Bisa anak-anak catat dan baca sendiri ya. Yang kelima, ada mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik. Tubuh kita sangat membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya 1, kalsium, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Ada besi, bukan besi yang untuk membuat pagar ya, apalagi kandungan zat besi yang bisa kita dapatkan melalui misalnya sayuran bayam, yaitu banyak mengandung zat besi, fungsinya untuk pembentukan hemoglobin. Kemudian ada natrium untuk proses kontraksi otot. Kemudian ada fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Nah, beberapa contoh penyakit jika kita kekurangan mineral antara lain. Jika kita kekurangan kalsium, maka penyakit yang ditimbulkan antara lain darah sukar membeku, bisa timbul kejang otot, dan gangguan pada tulang. Kekurangan zat besi bisa menderita anemia. Kekurangan yodium bisa menderita penyakit gondok atau gondongan ya kalau orang Jawa bilang. Kita lanjutkan transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof, ingat heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat atau memasak makanannya di dalam tubuhnya sendiri, di antaranya manusia dan hewan. Nah, pada makhluk hidup heterotrof ini, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsinya. Jelas, karena dia tidak bisa memasak makanannya sendiri dalam tubuhnya. Energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan bentuk dari misalnya energi kimia dari makanan. Akan ditransformasi atau diubah menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak. Transformasi energi ini terjadi di dalam organel sel. Yang pertama ada transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang dihasilkan oleh organel sel yang disebut kloroplas. Klorofil berperan dalam terjadinya fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Pada proses fotosintesis ini mereaksikan karbon dioksida CO2 dengan air H2O yang nantinya akan diubah menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2. Ya, jadi antara tumbuhan dan manusia serta hewan itu terjadi simbiosis mutualisme. Ada aliran energi di sana. Di tumbuhan itu menghasilkan makanan dan oksigen. Kedua-duanya ini dibutuhkan oleh manusia dan hewan, makanan untuk sumber energi, oksigen untuk pernafasan. Manusia mengeluarkan yang namanya CO2. CO2 nanti akan diambil oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis kembali. Di saling berkesinambungan dan saling membutuhkan. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria.
Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi untuk respirasi atau pernafasan sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot dan sel saraf. Kemudian ada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena terjadi menggunakan yang namanya katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang digunakan untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Metabolisme dibedakan menjadi dua, satu anabolisme, dua katabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah reaksi pembentukan. Ya, namanya pembentukan berarti dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya pada proses fotosintesis. Tadi melibatkan CO2 dan H2O, ya. Senyawa sederhana. Senyawa kompleksnya apa? Glukosa C6H12O6 plus oksigen. Ya. Kalau katabolisme reaksi penguraian atau pembongkaran. Berarti kalau penguraian pembongkaran berarti dari yang kompleks menjadi tidak kompleks atau kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya adalah proses respirasi atau pernafasan. Nah, bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses bernafas terjadi secara otomatis meskipun kita dalam keadaan tertidur. Karena sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom atau saraf tak sadar. Proses bernafas dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya fase inspirasi. Namanya in itu berarti udara masuk ke paru-paru. Dan ada fase ekspirasi. Eks itu artinya keluar, di luar. Berarti udara keluar dari paru-paru. Nah, ini fase inspirasi itu berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, kalau ekspirasi itu cirinya adalah terdapatnya fase ini relaksasi otot. Relaksasi itu santai ya. Kalau kontraksi itu inspirasi cirinya. Kalau ekspirasi ada relaksasi. Kemudian fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan anabolisme. Dari senyawa sederhana H2O plus CO2 menjadi ini senyawa kompleks C6H12O6 plus oksigen. Kalau respirasi tadi termasuk katabolisme. Dari senyawa kompleks ini diuraikan atau dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaan. Zat makanan yang dapat dicerna tubuh adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang bisa langsung diserap adalah vitamin dan mineral. Urutan sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, ke kerongkongan, lambung, usus halus menuju usus besar, kemudian anus. Pencernaan pada manusia sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi merupakan proses mengubah bentuk zat dengan bantuan enzim. Terjadi di mulut, lambung, dan usus halus atau di pankreas. Nah, organ yang menghasilkan enzim dalam pencernaan mulut itu terdapat enzim petialin atau amilase.
berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Pada lambung terdapat 3 enzim yaitu pereh ya. Kalau kita tidak makan, lambung kita kan terasa perih ya, pereh ya. Untuk singkatan enzim pepsin, renin, dan HCl. Pepsin P3. Apa itu P3? Pepsin protein pepton. Jadi fungsinya pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin, ada kata in dan in. Renin kasein untuk menggumbalkan protein susu. HCl karena sifatnya asam, maka dia fungsinya bisa untuk membunuh kuman penyakit dan untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian organ pankreas, ketiga enzim ini dihasilkan di pankreas, tapi enzim ini nanti akan berfungsi di usus halus. Ada 3 yaitu tali ya. Tripsin, amilase, lipase. Tripsin TPA mengubah protein menjadi asam amino TPA. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, metabolisme pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Kemudian monosakarida ini akan dibawa oleh darah menuju ke hati. Nah, di dalam hati monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah yang kerjanya dibantu oleh 2 hormon. Yang pertama hormon insulin, dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua ada hormon adrenalin, dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Jadi yang menurunkan kadar gulanya insulin, yang menaikkan namanya adrenalin. Penyakit kekurangan karbohidrat adalah busung lapar, tadi di depan sudah dijelaskan. Yang kedua, metabolisme pencernaan protein dalam tubuh. Protein di dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino. Tadi enzim yang berperan adalah pepsin dan tripsin. Asam amino akan diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan dibawa ke pembuluh darah yang langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung unsur nitrogen. Protein sendiri tidak disimpan di dalam tubuh. Apabila tubuh kelebihan protein, maka akan dibuang melalui urin atau diubah menjadi zat lain dalam bentuk karbohidrat dan lemak. Kelebihan protein dalam tubuh dapat menyebabkan pembengkakan hati dan ginjal. Seseorang yang kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit marasmus dan kwashiorkor. Yang ketiga, metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam saluran pencernaan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Tadi enzimnya adalah lipase. Lemak akan dikirim ke hati dalam bentuk lesitin untuk dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim, sedangkan gliserol akan diubah menjadi glikogen atau gula otot. Oke. Itulah pelajaran atau materi pada pertemuan kali ini ya. Sudah selesai anak-anak dari bab 1 sampai ini bab terakhir, bab 6. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik ya, dan anak-anak bisa belajar untuk mempersiapkan tes atau penilaian akhir semester ya. Kalau masih ada materi yang belum jelas dari bab pertama sampai bab terakhir ini, bisa anak-anak tanyakan melalui grup WA ya, jangan melalui Japri ya, melalui grup WA saja biar teman-teman yang lain bisa ikut menyimak pertanyaan dari kalian ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya akhiri di sini. Sampai jumpa pada semester kedua nanti ya. Mudah-mudahan di semester 2 kita tidak daring lagi seperti ini, bisa tatap muka ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.